Jangan menyia-nyiakan waktu. Don't waste your time. Kita mungkin sudah banyak kali mendengar firman Tuhan tentang waktu. Hari ini kita diingatkan kembali, saudara, supaya kita menggunakan waktu kita dengan bijaksana. Sebagai ayat pokok, saya ambil di dalam 1 Korintus pasal 7, ayat 29 bagian A saja. Itu ada kalimat berbunyi, mari kita baca saja. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Saudara-saudara, mari kita mau menyadari, kita mau camkan di dalam hati kita, dalam pikiran kita, bahwa waktu sudah semakin singkat. Baik, kalau kita lihat dari tanda-tanda zaman, dari kita pelajari dari nubuatan firman Tuhan, memang sepertinya tidak lama lagi kedatangan Tuhan itu, saudara. Kalau 2000 tahun yang lalu, Paulus berkata, waktu telah singkat. Apalagi kita yang sudah hidup pada zaman ini. Kita mau sadar bahwa waktu telah singkat. Mengapa kita harus sadar? Supaya kita tidak kalah dengan iblis. Iblis itu sadar bahwa waktu telah singkat. Waktunya sudah tidak banyak lagi untuk dia menjatuhkan orang-orang pilihan. Jangan sampai kita kalah. Iblis sadar, masa kita tidak sadar? Biar kita mau sadar bahwa waktu kita, waktu untuk kita bekerja, waktu untuk kita melayani Tuhan, itu semakin singkat. Nah, saudara-saudara, beberapa tahun yang lalu ada sebuah survei. Survei ini diadakan oleh orang Amerika ya, tentu sasarannya adalah orang Amerika. Sudah dikatakan ketika seseorang itu berusia 70 tahun, usia kita kan menurut Alkitab 70 tahun, ya kalau kuat 80 tahun katanya. Ya kita ambil saja 70 tahun. Ketika seseorang itu berusia 70 tahun, maka waktu yang dia lewati dalam hidup ini bisa dihitung. Coba kita lihat hasil survei ini ya. Dikatakan ketika seseorang itu berusia 70 tahun, maka waktu yang dia pakai untuk tidur itu 32,9%. Nah ini masuk akal ya, karena 24 jam kan 8 jam kurang lebih orang tidur. Jadi kalau dihitung 23 tahun itu habis untuk tidur. Kemudian yang kedua saudara, waktu untuk bekerja ternyata tidak terlalu banyak. 22,8%. Jadi kurang lebih 16 tahun. 16 tahun itu kita pakai untuk bekerja. Yang ketiga, waktu untuk nonton TV. Itu 11,4%. 8 tahun. Bayangkan, 8 tahun nonton TV. Terus, untuk makan 6 tahun, saudara. Ya, apalagi zaman sekarang ya, orang suka kuliner. Ya, sudah lihat di YouTube di mana-mana tentang kuliner aja ya. Terus, untuk apa lagi? Untuk bepergian, lencer, ya bersama keluarga, itu juga sama, 6 tahun. Terus, untuk bersantai, santai itu mungkin maksudnya ngelamun mungkin ya, sudah ya. Itu 4,5 tahun. Kemudian terus, untuk sakit, nah, kita kan pasti pernah sakit ya, itu 4 tahun. Saudara. Yang terus kemudian, untuk berpakaian, waduh, pakaian saja 2 tahun. Saudara. Dan terakhir, ironis sekali, untuk beribadah cuma setengah tahun. 70 tahun ini setengah tahun habis, hanya setengah tahun yang kita pakai untuk ibadah. Jadi kayaknya kita sudah banyak ibadah ya, tapi padahal tidak banyak. Dibanding waktu-waktu lain. Ini cuma kurang, mungkin karena ini berapa tahun yang lalu surveinya. Untuk WA dan sosial media, nah itu belum sudah ya. Ini banyak ini sekarang ini ya, habis di sosial media, di WA ya. Ya sudah, mari kita menyadari betapa kita ini banyak membuang waktu sebenarnya. Banyak menyia-nyiakan waktu. Mari mulai dari hari ini kita mau memperbaiki. Saudara. Ada waktu-waktu yang harus kita gunakan dengan baik. Karena sekali lagi waktunya sudah semakin singkat. Makanya mari kita benar-benar menyadari hal ini ya. Sekarang kita mau melihat dari Alkitab. Apa yang Alkitab katakan? Kapan kita ini menyia-nyiakan waktu?
Saya mau melihat dari sudut Alkitab nih sekarang ya. Ada 3 hal di mana saya tidak sadar kita ini menyia-nyiakan waktu. Yang pertama, yaitu ketika kita hidup di dalam daging. When we live in the flesh. Ketika seseorang anak Tuhan itu hidup dalam daging, hidup dipimpin oleh hawa nafsunya, maka waktunya terbuang dengan sia-sia. Contoh yang paling nyata itu Bapak Abraham. Kalau sudah membaca di dalam Kejadian 16 ayat 16, dikatakan di situ Abraham berusia 86 tahun ketika Ismail itu lahir. Kemudian setelah itu langsung loncat Kejadian 17 ayat 1, dikatakan Tuhan menampakkan diri kepada Abraham waktu Abraham berusia 99 tahun. Jadi selama 13 tahun itu blank, kosong dalam hidup Abraham. Tidak ada catatan apa-apa. Mengapa kosong? Karena Abraham hidup dalam dagingnya. Bukan cuma itu, saudara-saudara. Kalau kita melihat akibatnya itu tidak berhenti sampai di situ. Terus sampai sekarang kita kena dampak daripada kedagingannya Abraham, Bapak Abraham. Jadi itu kita harus benar-benar hidup dengan bijaksana. Jangan sampai kita mengulangi Bapak Abraham yang sudah alami. Karena waktu kita tidak banyak. Ayo kita benar-benar dalam waktu yang terbatas ini. Kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin, saudara. Kita sudah dipenuhi Roh Kudus. Kita diurapi Roh Kudus. Maka kita mau hidup dengan Roh Kudus. Kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita mau terus hidup di dalam roh. Amin, saudara. Hidup kita mau dipimpin oleh roh. Kata Paulus, hiduplah dalam roh. Supaya kita tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan. Yang kedua, saudara. Kapan kita menyia-nyiakan waktu? Yaitu ketika kita hidup di dalam ketidakpercayaan. When we live in our unbelief. Ketika kita hidup dengan tidak percaya. Mungkin kita tidak sadar. Sesungguhnya firman Tuhan ini muncul justru dari poin ini. Saya melihat bahwa ketika kita hidup dengan tidak percaya, maka kita sudah banyak kehilangan kesempatan. Coba kita baca. Ini perkataan dari Bapak di dalam Bilangan 14 ayat 34. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun, jadi 40 tahun lamanya, kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Dalam bahasa Inggris, King James, kata jika aku berbalik daripadamu itu dipakai kata supaya kamu tahu my breach of promise. Artinya kalau aku menunda janjiku. Sebenarnya bridge itu kalau saya baca dalam kamus itu membatalkan sebenarnya. Tapi saya tidak pakai kata membatalkan karena Tuhan masih genapkan janjinya bukan. Walaupun bukan untuk angkatan itu, untuk angkatan yang berikutnya. Tapi Tuhan tetap bawa mereka masuk Kanaan. Jadi saya anggap ini penundaan saja. Karena mereka tidak percaya, tidak yakin apa yang Tuhan katakan, mereka ragu-ragu. Masa bisa kita masuk Kanaan? Menghadapi musuh yang begitu kuat, yang begitu besar. Dan karena itu mereka menolak tanah perjanjian. Jadi Tuhan katakan, kamu sekarang biar tahu, kamu mengerti. Tahu rasanya katanya. Kalau aku menunda janjiku. Coba kita renungkan sebentar dalam hidup ini. Saudara. Mungkin kita juga banyak kali tidak mengalami janji Tuhan. Atau janji Tuhan itu tertunda dalam hidup kita. Karena kita disbelief. Kita tidak percaya. Makanya saudara-saudara, betapa kita penting sekali baca firman ya. Membenamkan diri kepada kebenaran firman. Bacaan firman ini. Supaya hati kita terus diisi dengan kebenaran firman. Sehingga kita tidak sampai, lalu tidak percaya. Tuhan sudah mau kasih. Kanaan itu sudah di depan mata. Mereka sudah sampai di Kades Barnea. Tinggal melangkah toh. Tuhan ngomong, ayo masuk. Oh. Aku ini menyertai kamu, aku berjalan di depanmu. Tapi mereka tidak percaya, mau gimana lagi? Sebab itu saudara-saudara, ini menjadi sebuah
lambang, dikatakan gambaran, bayangan bagi kita. Mari kita benar-benar belajar untuk percaya. Firman ngomong apa, aku percaya. Coba lihat satu ayat. Dalam Mazmur 33 ayat 9. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Kalau dia ngomong ada, maka ada. Itu firman. Kuasa firman itu luar biasa. Saya rindu jemaat, ini adalah jemaat yang cinta firman Tuhan. Baca kitab itu. Baca dengan percaya. Masukkan dalam hati. Karena firman ngomong ya, maka ya. Ada, maka ada. Jadi, maka jadi. Wah, kalau kita bisa demikian, saudara, kita akan alami banyak perkara-perkara ajaib dari Tuhan. Dan yang ketiga, yaitu ketika kita melayani dengan kualitas KW. Nah, saya pakai istilah gini, saudara ya, kita supaya ngerti ini ya. Ketika kita melayani Tuhan dengan kualitas KW, coba saya mau tanya kepada ibu-ibu, kalau ibu-ibu dikasih tas suruh milih, seneng yang ori apa yang KW? Bayangkan kalau manusia aja seneng yang ori, apalagi Tuhan, saudara. 1 Korintus 3 ayat 13 sampai 15, saya baca saja ayat 12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Sudah mengapa saya katakan ketika kita melayani dengan kualitas yang bukan Tuhan inginkan, itu adalah sebuah pembuangan waktu. Mengapa? Karena dikatakan tadi, satu saat akan diuji. Pekerjaan, pelayanan, itu akan diuji semuanya. Dan kalau tidak tahan uji, habis. Habis. Tidak tersisa. Cuma orang itu yang selamatkan. Loh, kalau habis saudara-saudara, coba saudara bayangkan, orang bekerja sekian tahun, sekian puluh tahun, pada saatnya nanti, loh entek pekerjaanku, apa enggak buang waktu kira-kira? Ya ini terutama mungkin untuk hamba-hamba Tuhan lebih cocok. Sudah melayani Tuhan sekian lama, tiba-tiba ketika diuji, cuma tinggal separuh, bahkan seperapat. Lalu yang lainnya habis, karena yang lainnya cuma kayu, rumput kering, jerami. Berarti waktu yang kita invest jadinya sia-sia bukan? Bisa menangkap ya. Makanya saya katakan ketika kita melayani Tuhan dengan kualitas KW, kualitas yang tidak menurut standar dari Tuhan, maka sebenarnya itu sebuah kesia-siaan. Waktu yang kita invest sia-sia. Dan saya tidak mau, saudara. Oleh sebab itu, Rasul Paulus ini berkata, ayo kita melayani itu dengan kualitas ori. Apa kualitas ori itu? Emas, perak, batu permata. Apa sih bedanya? Ada 3 minimal perbedaan. Yang pertama, dari sisi mutu. Jelas berbeda, bukan? Mutunya, emas, perak, dan batu permata itu mulia. Logam mulia, batu mulia. Dan saya boleh katakan ini bicara tentang motivasi kita. Apa motivasi kita melayani? Apa untuk kemuliaan Tuhan atau untuk kemuliaan diri kita sendiri? Kalau itu untuk kemuliaan Tuhan, maka itu adalah mulia. Tapi kalau itu untuk kemuliaan diri kita sendiri, tidak ada artinya. Kemudian dari sisi harga, jelas berbeda. Emas kalau dibandingkan dengan kayu. Emas, perak, batu permata itu nilainya tinggi. Kalau mau mendapatkan itu harus berani bayar harga. Pelayanan ini bayar harga, saudara-saudara. Bukan masalah jen, bukan. Kadang-kadang harganya itu adalah nyawa kita. Saudara mau menyenangkan Tuhan, ada harga. Musik, singer, vokal group, semua ini. Mau menampilkan yang terbaik, bayar harga. Mereka latihan BTS, behind the service. Anak-anak yang mengatur ini semuanya, mereka bayar harga. Ini baru satu contoh-contoh kecil aja. Gak bisa kita mau menyenangkan Tuhan tapi gak mau bayar harga, gak bisa. Semua itu ada harganya. Ada harga yang harus dibayar.
Ini bukan harga keselamatan. Kalau harga keselamatan itu sudah tidak usah bayar. Itu sudah dibayar oleh Tuhan Yesus. Ini harga untuk Anda mendapatkan kualitas yang berkenan kepada Tuhan dalam melayani Tuhan. Kemudian apalagi? Tahan uji. Emas, perak, batu permata itu saudara bakar dengan api, tidak bergerak dia. Malah makin murni dia. Tapi kayu, rumput kering, jerami dibakar dengan api habis karena tidak tahan. Makanya Tuhan katakan, aku menguji dengan api. Pelayanan itu diuji. Mau jadi hamba Tuhan itu diuji. Mau jadi pelayan Tuhan, mau jadi majelis, mau jadi diaken. Saudara jangan cuma pengen kedudukannya. Saudara siap untuk diuji. Itu diuji itu. Saudara baca di Timotius sama Titus. Bagaimana syarat-syarat itu. Berat. Bukan cuma suami, istrinya juga harus teruji. Harus tahan. Jadi kesimpulannya saudara, ayo kita belajar melayani dengan kualitas yang unggul. Excellence. Kita beri kepada Tuhan itu bukan yang asal-asalan, tapi yang the best. Yang terbaik bagi Tuhan. Maka itu nanti yang akan bertahan sampai kekekalan. Haleluya. Dan terakhir, bagaimana supaya kita tidak menyia-nyiakan waktu. Ya, coba kita akhiri dengan ayat-ayat ini. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 11. Judul perikop ini adalah hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 9. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati.